kemampuan menulis ya, keterampilan menulis. Menurutmu penting apa enggak? Kita harus punya misi bahwa apa yang kita dapat, yang kita alami, yang begitu bermakna, itu sekarang saya tegaskan harus disaringkan ke orang lain. Karena itu siapa tahu berguna bagi orang lain. Kalau menulis penting, kalau memang nggak bisa menulis, langsung aja ngomong. Sekarang media kan banyak, ada video, ada YouTube. Ya udah ngomong aja kalau memang nggak bisa menulis. Berarti format tidak harus penulisan. Iya, format mungkin kalau menulis memang teramat sulit, tapi pintar ngomong. Ya udah pakai itu aja. Jadi ini tidak menjawab pertanyaan itu sebenarnya. Kalau menurutku sih, kita ini kan sekarang hidup di era digital ya. Di era digital yang mau nggak mau ada banyak format, termasuk foto, video, dan tulisan. Ya kan? Nah, ini kan ada rentan terjadi kesalahpahaman dan lain sebagainya. Dalam kasus itu saya anggap keterampilan menulis itu setidaknya itu walaupun nggak bagus-bagus amat, tapi keterampilan untuk menyampaikan sebuah pendapat, sebuah ide dengan cara yang benar dan baik itu perlu dimiliki oleh sebagian besar orang. Dan aku pernah nonton ini juga, pernah nonton podcastnya Bea Wiharta. Itu salah satu fotografer Reuters kalau nggak salah ya. Dia tuh sempat, kan di awalnya fotografer jurnalistik. Di satu titik itu oleh Reuters itu dia dipaksa untuk nulis. Kamu harus bisa menulis. Awalnya sih pasti ada penolakan, semua yang baru itu pasti kan ada resistensi ya. Tapi kemudian setelah dia menggeluti itu, dia baru sadar bahwa sebenarnya kalau istilahnya dia itu gini, foto itu adalah kosmetik atau tampilan luar, tapi harus ada yang menyangga Jiwanya ya. Tulang punggungnya ini adalah tulisan. Dia ngasih contoh waktu itu menarik juga sih. Jadi dia pernah waktu Idul Adha di masa pandemi atau pas PMK itu ya, penyakit mulut dan kuku itu. Jadi waktu itu dia ada di sana memotret surat Idul Adha. Terus pembicaranya itu mengatakan bahwa sekarang untuk tahun ini kita nggak usah berkorban, kita pulang, kita ambil makanan, kita bawa ke sini, kita bagi-bagi makanannya. Kan itu juga sama aja berkorban karena ada wabah penyakit mulut dan kuku. Nah itu kalau tidak ada tulisannya katanya, ya itu jadi orang sholat Idul Adha. Tidak bisa diceritakan, tapi pada saat ada narasinya, ini ada yang menyangga gitu. Yaitu dalam kasus itu aku menganggap penting. Orang melihat orang lagi sholat kan, mungkin aja foto itu begitu bagus sampai wah orang ini sholat atau, tapi cerita di baliknya kan bisa lain-lain. Iya, bisa lain-lain. Jadi nggak bisa dirapikan, bisa. Maksudnya ini. Ada tips nggak kalau buat orang yang baru belajar menulis? Banyaklah membaca dulu. Nah, oke. Satu itu aja dulu. Setelah membaca, kamu setelah baca Lupus dan kawan-kawan akhirnya terinspirasi ya. Kebalikannya saya baca Lupus dan kawan-kawan itu saya belum terinspirasi untuk menulis. Jadi cuma hiburan itu. Baru setelah karyanya Romo Mangun itu. Mungkin tip yang pertama itu ya, banyaklah membaca dulu ya. Dan sebenarnya sisi lain itu membiasakan orang untuk membaca. Sering akhir-akhir ini kan cuma baca headnya aja, komentar macam-macam. Ya. Cuma baca 2 kalimat, komentarnya. Ini kendala juga mungkin buat yang baru belajar menulis itu kan sama dengan pada saat kita belajar fotografi dulu ya. Mentoring itu susah. Akhirnya harus gerilya kan, nyari foto-foto yang bagus ini kira-kira sudutnya di mana, kira-kira ini lokasi kan kita mikir-mikir sendiri ya. Kira-kira ada nggak yang bisa kita lakukan untuk sekedar mengajak orang lebih memahami penulisan? Sebenarnya harusnya kalau dari segi teknis kamu harus lebih menguasai loh. Karena saya menulis itu liar. Artinya saya nggak pernah membaca teori yang bagus. Justru kamu di media, kamu kan di sana dihadapkan dengan banyak aturan menulis. Harusnya kamu ini yang bisa memberi lebih banyak masukan. Fotografi pun begitu. Kita belajar bareng. Saya tuh cenderung liar.
cepret tak lihat hasilnya. Belajar dari kesalahan. Kalau kamu kan cenderung, ini tak lihat saya seperti ini. Satternya, kamu pelajari detailnya. Saya kalau suruh mau dari itu, udah itu. Jadi metode kita agak beda sebenarnya. Sebenarnya itu ada ceritanya kenapa saya jadi teknis sekali kalau dalam fotografi, dalam penulisan dan lain sebagainya. Itu awalnya itu sebenarnya karena saya bertanggung jawab melatih penulis baru. Nah, karena saya harus mengajari mereka dalam waktu 3 bulan dari nol yang tidak pernah menulis sama sekali sampai bisa. Sampai jadi profesional. Sampai jadi layak untuk ditayangkan di media. Itu kan saya harus benar-benar ambil contoh gini lah. Misalnya, aku kan nggak mungkin ngasih komentar tulisanmu itu kaku, tulisanmu itu kurang luas. Itu kan multitafsir ya, banyak kakunya gimana. Jadi aku harus jelas, misalnya transisi antar kata itu harus dipilih kata ini walaupun karena itu saya terpaksa harus jadi teknis, karena kalau nggak teknis saya yang kesulitan. Ini kedepannya tantangan penulis itu juga lebih berat ya. Sekarang AI bisa membuat puisi, bisa buat puisi, bisa nulis, bisa melukis, bisa musik. Terus gimana nasib para penulis asli? AI loh bisa buat puisi loh sekarang itu. Sebenarnya itu ketakutan yang sempat muncul di tahun 2000 berapa ya waktu itu ya, waktu masa aku kerja di media lah. Jadi itu ceritanya itu ada sebuah berita. Di berita itu disebutkan gini, sebentar lagi AI, Artificial Intelligence, itu akan menggantikan manusia. Saat itu, 2012-an itu, mereka, AI itu sudah bisa membuat berita-berita yang sudah pasti. Jadi misalnya ramalan cuaca gitu, itu kan faktornya hanya lintang, fujur, dan lain sebagainya itu. Jadi itu yang diinput, mereka sudah punya mesin untuk membuat itu jadi sebuah artikel. Waktu itu banyak ketakutan, mengerikan, banyak ketakutan, dan sekarang lebih ajaib lagi karena puisi yang harusnya itu perasaan itu sudah bisa digantikan oleh AI. Gimana nih, pesimis sama optimis? Tapi enggak lah, sentuhan manusia itu gini, saya pernah melihat foto hasil AI, bagus loh, ada orang petani di sana sawah. Tapi kenapa waktu melihat itu saya merasakan kok agak ada yang aneh ya dengan foto ini. Benar ini. Setelah saya baca captionnya, ternyata itu memang bikinan AI. Bagus mas ya. Tapi setelah begitu melihat foto, saya merasa kok foto ini bagus, oke. Tapi kok rasanya ada yang aneh aja gitu. Saya nggak bisa mendeskripsikan aneh itu. Tapi ternyata itu memang bikinan AI. Soalnya AI gimana? Bisa bikin komposisi musik, orkestra yang begitu detail. Wah, nah. Pesimis sama optimis. Untung kita bukan musisi ya. Tapi kan artinya itu bisa bergerak ke ranah lain gitu. Kalau keterampilan Aifa membuat komposisi itu sudah bagus, kan itu bisa tinggal memindahkan ke, termasuk pekerjaan saya sekarang ini bisa terancam. Bisa jadi AI tapi diaku oleh manusia kan juga bisa. Kalau menurutku sih, aku setuju ya, sentuhan manusia itu akan hanya jadi final mungkin ya. Jadi final touch. Kalau misalnya sekarang kan aku jadi penerjemah, mungkin nanti ke depannya itu penerjemahan itu akan murni dikerjakan AI dari teks awal, kita editor ya, bahasa sumber, jadi bahasa akhir. Lah kemudian kita yang akan membuat sentuhan ini menjadi seperti human. Betul. Akhirnya akan berada di situ. Mungkin sekarang musisi banyak juga yang menggunakan ide dari sampling kan. Maksudnya potongan bassline, bahkan potongan drum seberapa bar itu kan dia dengerin terus dapat inspirasi gitu kan. Artinya ya itu jadi sah saja sekarang kan, selama dia tetap memproses pembuatan itu dan tidak mengaku bahwa karya itu murni buatan dia gitu. Tapi untuk tahap pertama itu mungkin yang kita lakukan cukup, mari kita tularkan budaya menulis itu. Betul. Jangan hanya membaca juga. Jangan hanya puas caption pendek-pendek, tulis semua yang rasakan.
Tapi ingat harus tetap etika harus tetap dipakai lah. Sekiranya menyinggung perasaan orang ya jangan ditulis. Sebenarnya ada pendekatan dari ini juga. Ini kalau ngomong penulisan ini panjang. Pendekatan yang dipakai Kompas. Kompas itu sempat terkenal dengan jurnalisme kepiting. Artinya mereka tidak maju tapi nyamping. Itu sempat dikritik. Tapi katanya itu memang gagasan dari Yaakob Utama kalau nggak salah itu. Jadi mereka mengkritik pemerintahan Indonesia, tapi dengan menuliskan berita di Filipina, di Myanmar, yang sebenarnya itu adalah personifikasi dari kepemimpinan di Indonesia. Sebenarnya itu juga yang kita lakukan. Malah kalau dari Kang Maman itu kan kamu pernah dapat pelatihan dari Kang Maman juga. Kang Maman itu bilang itu fiksi itu bisa lebih faktual daripada fakta itu sendiri. Terus kalau ngomong tadi kan masalah berbagi ya, yang itu bisa formatnya video atau apapun selain teks. Kang Maman itu juga sempat menyinggung soal alih wahana kalau istilahnya dia. Jadi dari skripsi dijadikan novel misalnya gitu, yang akhirnya layak dikonsumsi lebih banyak orang, bukan hanya akademisi saja. Nah menurutku gimana? Sebenarnya novel seperti itu udah banyak ya. Nah seperti tulisannya siapa itu Dan Brown. Ya betul. Nah itu kan beberapa fakta, tapi dinarasikan seolah dia inferno seperti itu. Nah, tapi artinya sebenarnya ini kan obrolan ini bisa kita tulis toh. Tapi kan kita putuskan untuk membuat ini jadi video. Artinya itu kan juga karena wahananya sekarang banyak, ada video, ada audio, ada bahkan mungkin hanya dengan jepretan-jepretan bisa menceritakan sebuah cerita. Artinya ya kita tidak menutup peluang bahwa sebenarnya alih wahana itu layak juga dilakukan, mencari inspirasi dari hal-hal yang remeh, yang tidak ada kaitannya dengan. Terus perlu nggak sih kita gabung ke komunitas, misalnya komunitas penulis atau untuk ngobrol-ngobrol aja gitu? Saya ini bukan termasuk orang yang begini saya jelaskan, saya bukan anti komunitas. Komunitas itu bagus karena di situ bisa mengkader anak yang baru-baru ya, artinya enggak tahu itu dalam bidang fotografi, videografi atau penulisan. Dengan bergabung dengan komunitas itu mereka lebih terarah kurikulumnya gitu loh, ada banyak mentor di situ ya. Cuman kadang itu namanya komunitas itu kan tidak lepas dari event, acara, dan kemudian ada lain. Nah ini saya agak kesulitan menyesuaikan jadwal dengan itu. Karena itu kadang saya memilih tidak bergabung dengan komunitas, tapi saya tahu orang-orang yang bisa saya kontak untuk sharing, untuk berbagi cerita, untuk saling. Sebenarnya nambah circle aja ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong sebenarnya kan di circle kita itu kan banyak juga yang ternyata bisa menulis ya. Cuma sayangnya kita nggak terbentuk komunikasi yang baik dengan mereka ya. Mungkin perlu lah suatu saat kita. Saya lebih suka yang seperti itu daripada komunitas besar. Betul. Lebih baik beberapa orang aja tapi itu intens. Enggak. Nah sekarang pertanyaannya, selama 10 tahun menulis ini sudah puas belum? Maksudnya udah aku menemukan gaya penulisan belum ya? Belum, masuk kritikan dari kamu juga ke tulisanku itu kan satu lemparan batu yang perlu saya pertimbangkan juga. Selama kita menikmati proses itu, tidak ada kata akhir. Udah ini ciri khas itu nggak pernah ada ya. Karena proses itu akan memperkaya gaya kita. Mungkin suatu saat cara penulisan kita berubah atau nggak perlu dicari, saya kira tulis saja. Pasti akan ketemu sendiri. Nanti orang baca, oh kalau seperti ini tulisannya gitu. Seperti musik lah. Begitu dengar, oh ini musiknya Dewan, musiknya Gigi, musiknya. Apalagi ke depan ini? Pengen apa? Bikin buku? Tidak dulu, tapi saya ingin memperkaya dan menyempurnakan tulisan yang sudah ada. Pengen nggak suatu saat bikin buku? Oh, pasti. Pasti ya. Karena itu saya diberitahu seorang guru ya, dia juga penulis, bahwa itu legacy. Jadi kalau kita itu sudah suatu hari kan pasti meninggalkan dunia ini kan, nah itu jadi legacy untuk mungkin kalau kamu untuk anak-anakmu bahwa itu
ini dulu karya ya. Setidaknya mereka pasti akan belajar, wah ya aku dulu itu renungannya atau punya seperti ini.